Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Jami Al-Amin beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh, para orang tua kami, para asatidzah, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya begitu jauh perbedaannya antara orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia tahu kalau adanya alam ini, dibandingkan orang yang mengenal kepada Allah taala setelah tahu ada ciptaannya, baru hatinya mengakui kalau ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk melangkah ke sana, yaitu maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan dua bagian. Bahwasanya bagian yang pertama adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya al-wasilun atau al-arifuna billah. Orang-orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan as-salikuna, dan orang-orang yang membuka jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salikuna, orang-orang yang membuka jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya ini timbul karena adanya pembangkit yang muncul di dalam hati yang Allah berikan, yang disebut oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid. Beliau menyebutkan al-ba'ith ini pembangkit yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Ma'wal ba'ith, al-ba'ith huwa min junudillahi ta'ala al-batinah, adalah termasuk salah satu bala tentara Allah Ta'ala yang Allah berikan di hati seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pembangkit yang ada pada dirinya. Wa kathiran ma yuftahu 'ala al-'abdi inda takhwif wa targhib wa tashwik. Biasanya pembangkit ini muncul pada seorang hamba inda takhwif, ketika ada rasa pengenalan diri kepada Allah sehingga timbul rasa takut akan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Wat targhib, juga ada keinginan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tingkatan yang ketiga at-tashwik, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala inilah dia ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ini muncul, ketika ini ada, biasanya itu didapat
karena ia bergaul kumpul kepada orang-orang soleh, ya. Kumpul di majelis taklim sehingga pembangkit itu muncul di dalam hatinya, ya. Wan nazar ila ahlillah, sering bertemu berjumpa dengan orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlillah, orang-orang yang makrifat kepada Allah, sehingga hatinya tertarik, timbul rasa ingin untuk selalu memandangnya, karena dengan memandangnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nazar ilaihim, dan juga atas pandangan mereka. Waqad yaqa'u biduni sabab, kadang-kadang memang terjadi pembangkit itu muncul di hati dengan sendirinya tanpa ada sebab, tapi itu jarang terjadi, ya. Maka ketika pembangkit itu datang, hendaknya dijaga dengan baik. Bagaimana cara menjaganya? Bittaqwiyatihi, dengan menguatkan pembangkit itu tetap ada di dalam dadanya, ya. Tetap ada di dalam hatinya, ya. Bagaimana caranya menjaganya, menguatkan tadi? Cara menguatkan pembangkit itu supaya tetap ada bidzikr. Langkah pertama dengan bidzikrillah, banyak menyebut nama Allah, banyak mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal fikri fima indallah, banyak bertafakkur. Apa yang Allah miliki ia tafakuri. Yang sudah dijelaskan khalwat dan tafakkur tidak boleh dipisah, ya. Yang ketiga, dikuatkan pembangkit itu tetap ada inda mujalasati ahlillah, duduk dan berkumpul kepada orang-orang yang suka berzikir kepada Allah, suka duduk di majelis taklim, kepada orang-orang yang kenal kepada Allah, kepada orang-orang yang memperkenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan pembangkit, ya, yang supaya tetap ada. Pembangkit itu adalah datangnya pemberian dari Allah. Sehingga timbul rasa ingin taubat, sehingga timbul ini al-ba'id itu yang memunculkan di dalam hatinya untuk bertaubat kepada Allah atas segala bentuk kesalahan. Ketika dia bertanya perasaan-perasaan gelisahnya, perasaan kekhawatirannya, rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada seorang ulama, bertanya kepada guru-guru yang mengajarkan tentang itu, jaga. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaganya? Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan di dalam kitab tadi yang sudah disebutkan. Oleh karena itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang menjadi program kita, mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada kali ini kita akan coba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak, dengan sambil bertafakkur, memikirkan bentuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, sehingga mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah kita baca untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan Fatihah juga kepada Rasulullah dan keluarganya, dan juga kepada pengarang kitab ini Al-Imam Ibnu Athaillah dan musyarrihnya Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى أرواح جميع الأولياء الصالحين والملائكة المقربين والشهداء الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وببركة هذا المؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء السكندري والإمام ابن عجيب الحسني أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع ذنوبنا ويتقبل
جميع حاجاتنا ويسهل جميع أمورنا على هدينا ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca istighfar dengan sangat lembut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil beristighfar terus diucapkan, namun pikirannya arahkan ke pandangan mata kita, pikiran kita, hati kita meminta kepada Allah. Mungkin di dalam sehari ini pandangan kita melihat apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Fokuskan istighfar kita kepada pandangan mata kita. Ya Allah, pada hari ini kami telah melihat apa-apa yang telah Engkau haramkan, memandang wanita-wanita yang bukan mahram kami, baik disengaja ataupun tidak. Ya Allah, maka ampunilah pandangan kami, dosa mata kami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tafakkur kepada memikirkan bagaimana apa yang dilakukan oleh telinga kita. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, telinga kami telah mendengar kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat cacian, mendengar aib-aib saudara kami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bahkan kami meletakkan pendengaran kami di majelis-majelis ghibah, di tempat-tempat orang berghibah, di tempat orang-orang membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Kami tidak dapat menghindarinya. Ya Allah, maka dosa-dosa telinga kami ampunkan ya Allah dengan istighfar yang kami ucapkan kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Turun kepada lisan kita, mulut kita. Sehari ini lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, banyak kalimat berbohong, kalimat ghibah, menjelekkan saudara-saudara, menyakiti keluarga-keluarga, menyakiti pasangan kami. Lisan kami berkata kasar kepada pasangan kami, lisan kami berkata kasar kepada putra-putra kami. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka ampunkanlah dosa-dosa yang bersumber dari lisan dan mulut kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pandang, tafakkurkan apa yang dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita. Mungkin dalam sehari ini tangan kita telah melakukan dosa dengan memukul saudara kita, dengan menunjuk, dengan menuding orang-orang yang tidak bersalah, dituding bersalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kaki ini melangkah kepada tempat-tempat yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Kaki ini telah melangkah kepada tempat-tempat maksiat, kepada tempat-tempat yang kotor, kepada tempat-tempat yang tidak Engkau ridhai. Sekali lagi ya Allah, maafkan dosa-dosa apa yang dilakukan oleh tangan kami. Maafkan, ampunkan dosa-dosa kaki kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfarkan perut kita,
Perut kita banyak memakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, banyak memakan daripada hasil-hasil riba, memperoleh keuntungan-keuntungan yang tidak diajarkan oleh syariat Allah, melakukan jual beli, melakukan transaksi sehingga pada akhirnya masuk ke batin kita, masuk ke perut kita, makanan-makanan yang tidak dihalalkan, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbuatan perut kami yang lalu ada makanan haram di dalamnya, ada minuman haram di dalamnya, sehingga menjadikan setetes darah, sehingga menjadikan segumpal daging. Mungkin itu yang membuat kami keras, mungkin itu yang membuat kami tidak ingat kepada Engkau ya Allah, yang menjadikan makanan dan minuman lalai kepada Engkau ya Allah. Maka mulai dengan istighfar ini ya Allah, ampunkan semua ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Konsentrasikan kepada pikiran kita, di mana pikiran kita banyak rencana-rencana, banyak program-program yang di dalam rencana dan program tersebut kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kepada Zat yang Maha Kuasa, kita lupa kepada semua yang mengatur dunia. Akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunkanlah fikrah pikiran kami, otak kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pandang hati kita dalam-dalam, pandang kalbu kita dalam-dalam, karena di dalamnya banyak penyakit. Banyak penyakit, mudah-mudahan penyakit ini disembuhkan oleh Allah dengan banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah, minta dipandang, ada riya di dalamnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Di dalam melaksanakan ibadah, minta pujian, minta dikatakan supaya orang soleh, sehingga kita berkedok bertingkah dengan pakaian-pakaian orang soleh, padahal hati kami sangat kotor ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Orang-orang supaya hormat kepada kami, menyanjung kami, kami berpakaian sekali lagi berkedok dengan pakaian orang soleh, maka ampunkanlah lintasan-lintasan yang seperti ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hati ini ingin selalu mengingatmu ya Allah, selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Namun hati tidak selalu bisa, tidak mudah untuk melakukan. Mungkin karena dosa-dosa, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Untuk itu ampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kami ya Allah. Bersihkanlah, sembuhkanlah penyakit-penyakit dari hasud, iri hati. Bahkan kami punya buruk sangka kepada Engkau ya Allah. Ketika saudara kami mendapat rezeki, kami mengatakan di dalam hati mungkin Engkau salah menyampaikan ya Allah. Ampunkan ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lisan mengucapkan takbir namun tidak sampai ke hati kami ya Allah. Lisan mengagungkan, mengakui akan kebesaran dan keagungan-Mu, bahwasanya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Namun itu hanya di lisan ya Allah.
tidak sampai ke hati kami, sehingga ketika kami menjalankan perintah-Mu, menjalankan salat, menjalankan berbagai macam ibadah, hati tidak mengagungkan-Mu ya Allah, hati tidak membesarkan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa hati yang keras ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dengan istighfar ini ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau cintai, hamba-hamba yang Engkau jaga, sehingga kami bisa selalu taat kepadamu, hati selalu mengagungkan-Mu, hati selalu membesarkan-Mu ya Allah. Bantu kami untuk selalu meminta ampun, bantu kami untuk bisa selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, bantu kami untuk selalu bisa memperbaiki ibadah-ibadah kami ya Allah, dengan berkat bacaan istighfar ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan sambil berzikir terus la ilaha illallah, bahwasanya tiada yang dapat mengampuni dosa ini kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan terus dengan berzikir la ilaha illallah. Tidak ada yang dapat menyelesaikan problem kami kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan bahwasanya makna la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, tiada yang berbuat semua ini kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang dapat mengendalikan hati kami, tiada yang dapat menjaga hati kami, tiada yang dapat menyembuhkan penyakit hati kami, tiada yang dapat menjadikan hati ini lembut kecuali Engkau, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang dapat menyelesaikan urusan rumah tangga, tiada yang dapat menyelesaikan urusan antara orang tua dan putranya, tiada yang dapat menyelesaikan urusan putranya dengan orang tuanya kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus mengatakan dalam hatinya apa yang menjadi keperluan, ucapkan dan akui bahwa sesuatu yang dapat menyelesaikan semua itu hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya Allah. Lisannya dilipat, ditaruh di langit-langit, arahkan pandangan ke hati sambil menghujam dengan kalimat ya Allah, ya Allah. Lipat lidahnya mengucapkan kalimat ya Allah tanpa ada suara, hati mengucapkan berzikir kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Baca salat
yang terakhir dengan salawatnya malaikat Jibril. Ikuti sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus mengucapkan, ya Allah, sampaikanlah salawat ini kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hatinya mengatakan, memohon kepada Allah dengan berkat bacaan salawat ini, berikanlah kecintaan hati ini kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan berkat bacaan salawat ini, ya Allah, berikanlah hati kami rasa cinta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para duriannya, para habaib-habaib yang ada, dan berikanlah rasa syukur kami karena kami bisa berkumpul dengan durian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terimalah bacaan salawat ini, ya Allah. Katakan dalam hati seperti itu, terimalah bacaan salawat ini, ya Allah, sehingga salawat ini dengan satu saja Engkau pandang kami dengan salawat ini, maka Engkau menerima semua amal-amal kami, ya Allah. Biberkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biberkat bacaan salawat yang kami lantunkan pada saat ini, ya Allah, sehingga bagaimana dekatnya malaikat Jibril dengan Engkau, ya Allah, karena bacaan salawat yang selalu dilantunkan oleh malaikat Jibril, ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah. Bacaan-bacaan seperti itu sambil bertafakkur, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beristighfar kepada Allah, namun hati kita kemana-mana tidak memohon ampun kepada Allah. Pandang apa yang dilakukan ketika membaca istighfar. Pandang apa yang dilakukan. Mungkin kita bermaksiat dengan mata kita, mungkin kita bermaksiat dengan anggota tangan kita, kaki kita, terus satu persatu dipandang seperti tadi. Namun lisannya terus beristighfar terus semakin terus seperti itu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ketika pandang, ketika pikiran kita hendak pergi kemana, tarik lagi, katakan, wahai nafsu, Allah melihat, Allah mengetahui. Jangan sampai kemana-mana seperti itu. Ya, dengan membaca istighfar seperti itu, insya Allah, ya, ambil setiap malamnya 1 jam ke setengah jam, ya, sambil baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah artinya begitu luas. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada yang dapat menyelesaikan masalah ini illallah, kecuali Allah. La ilaha, tiada yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah antar teman, masalah antar kawan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Maka juga ketika kita hadir tahlil, maka ingat saudara kita yang telah mendahului kita, hadir tahlil di rumah si fulan. La ilaha illallah, tiada yang dapat mengampuni dosa si fulan ini, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. Tiada Tuhan, tiada yang dapat mengangkat derajatnya di sisi Engkau, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. Tiada yang dapat terus diarahkan kepada saudaranya, diarahkan juga kepada kita, ya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan amalan-amalan zikir seperti ini. Namun ini adalah zikir-zikir yang bersifat umum, ya. Mudah-mudahan suatu saat Allah mendatangkan guru spiritual kita
yang mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi belum ada guru, seorang mursyid yang membimbing kita, maka ambillah bacaan-bacaan zikir yang sifatnya umum, zikir-zikir yang datang dari Al-Qur'an, zikir-zikir yang datang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaan sholawat, ya bacaan sholawat terutama yang warid minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tanpa ijazah. Langsung ada perintah dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam beristighfar betul-betul hanya meminta ridho Allah, betul-betul hanya mengharap ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pikirkan masalah dunia, ya. Kita hanya ditipu oleh setan masalah dunia itu, ya. Tidak usah dipikirkan. Karena biar bagaimana dipikirkan toh Allah semua yang sudah mengatur. Dengan pernyataan kita la ilaha illallah, artinya la fa'ila illallah. Tidak ada yang dapat melakukan semua itu kecuali Allah. Melakukan apa saja, ya. Tidak ada yang berbuat itu semua Allah kecuali Allah. Itu artinya la ilaha illallah. Kalau sudah la fa'ila, tidak ada yang dapat berbuat kecuali Allah. Baikkah, burukkah itu, ya, semua Allah Subhanahu wa taala. Karena ada istilah qada, mengimani takdir baik dan buruk. Nah, itu dari Allah, itu menurut pandangan kita. Tapi dari sisi Allah, takdir itu tidak ada yang buruk, ya. Takdir itu tidak ada yang buruk. Kalau karena dari sisi kita aja, karena pandangan dari seorang hamba ini, karena itu melukai anggota badan kita, padahal Allah Ta'ala melakukan itu demi kebaikan, untuk ngangkat derajatnya, supaya pantas ada di surga Allah, supaya pantas ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Imran bin Husain, ya, lumpuh selama 30 tahun. Sahabat Imran bin Husain lumpuh 30 tahun. Ketika Rasulullah masih hidup, dia pernah minta disembuhkan. Ketika disembuhkan, didoakan oleh Rasul, sembuh penyakitnya. Begitu sembuh, apa? Kok bingung? Kok malaikat yang biasa menyambangimu kok nggak datang lagi ya Rasul? Itulah keutamaan yang Allah berikan pada orang yang diuji oleh Allah. Karena kau sabar kemarin, kalau begitu kembalikan ya Allah kami kepada penyakit saya. Kembalikan saya Allah kepada penyakitnya ya Rasulullah. Maka lalu Rasulullah berdoa, kembali lagi sakitnya, sampai beliau tinggal di negeri Kufah, sehingga saudaranya ketika menyaksikan dia lumpuh, itu tempat tidurnya dilobangi supaya gampang buang hajat. Namun apakah itu keburukan? Ketika orang tahu ternyata itu bukan suatu keburukan, tapi itu derajat, pangkat dari Allah, bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali memandang orang yang terkena musibah dengan pandangan hina, dengan pandangan sebelah mata. Mungkin dia tidak diridhoi oleh Allah, mungkin begini, mungkin begitu. Bukan. Takdir baik dan buruk itu karena dari sisi kita. Namun dari sisi Allah, takdir itu tidak ada yang jelek, baik semuanya. Ya. Bernilai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, misalnya seorang hamba tuh ya, rasa khaufnya, rojanya sangat komprehensif dan tawakalnya sangat komprehensif. Kalau dia yang saya sebutkan semua tadi tidak demikian, dia hampa hidupnya, tidak ada semangat. Apakah itu seorang hamba itu bagaimana Pak Ustadz? Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya beliau, khususnya ketika membahas tentang Ramadan, puasa, maka setiap orang yang menjalankan ibadah puasa atau ibadah apa saja, ya, maka setelahnya ia harus punya rasa roja dan khauf. Roja itu harapan supaya amalnya diterima oleh Allah dengan baik sangka, ya. Baik sangkanya bukan baik sangka buta, baik sangka dia telah melakukan perintah Allah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya sudah dipenuhi.
Sehingga ketika itu dia merasa melakukan itu, ada harapan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga jangan terlalu tinggi harapan tersebut, harus ada rasa khauf, rasa khawatir. Kekhawatirannya takut amalnya tidak diterima karena mungkin kurang khusyuk, mungkin hati pikiran kemana-mana ya. Oleh karena itu sebenarnya kan hati ini terbagi dalam beberapa tingkatan ya. Pertama, hati itu dinamakan fuad ya. Fuad itu bagian luar. Baru ada yang bagian dalam, al-qalbu. Setelah itu ada al-lub, intisari daripada hati. Yang mana yang paling dalamnya yang menjadi intisari daripada hati itu dinamakan di dalam lub, di bawahnya lub lagi namanya sir, rahasia Allah. Tempat Allah memandang rahasia. Nah sebenarnya kan kita Pak diingatkan dengan ketika rahasia Allah itu diberikan pembangkit di dalam rahasia hati itu, maka dia akan tampil berbuah zikir ya. Karena sebenarnya hati roh kita itu dulu pernah bertemu ya, pernah berjumpa dengan yang namanya pemimpin, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memori itu kembali. Ketika itu diingatkan, lalu dia berupa zikir. Maka terucaplah di lisannya berupa zikir. Dengan banyak berzikir kepada Allah, maka dia menjadi seorang yang al-arif billah, makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita ini, lisan kita tidak mudah berzikir, itu sir di dalam hatinya belum disentil ya. Istilahnya begitu ya. Allah belum melemparkan pembangkit tadi. Maka bagaimana ikhtiar kita? Ya kita lakukan zikir supaya tersentuh sampai ke dalam hati, sehingga ia mengingat kembali bahwasanya dulu kita pernah berjumpa di tempat di perkumpulan seperti ini. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Roh kita ini adalah laksana bala tentara yang bersusun-susun, yang di tengahnya ada Nur Muhammad ya. Itu roh kita berkumpul. Sehingga ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita menyatakan qalu bala. Kita dulu roh kita menyatakan di hadapan Allah, benar ya Allah. Maka dari itu ketika manusia diturunkan ke bumi ya, dia punya rasa penghambaan diri di dalam hatinya. Saya ini pernah menyembah kepada sesuatu, ingat memorinya teringat kembali. Sehingga karena ingatannya ada yang diganggu setan, digoda setan, sehingga ada yang nyembah batu, ada yang cari tempat penyembahan untuk hatinya itu ingat bahwasanya dia harus ada yang saya sembah. Oleh karena itu Allah mengutus Rasul, para Rasul dan para Nabi untuk mengarahkan rasa pengabdian di dalam hatinya, rasa penghambaan di dalam hatinya, supaya tidak salah, sehingga diutus seorang Rasul. Ini yang dikatakan oleh Rasul, al-arwahu junudun mujaddadah. Roh-roh kita itu laksana susunan tentara-tentara yang berbaris-baris di alam arwah dulu. Matana karomina ikhtalaf, yang suka berselisih paham di alam arwah ya, tidak suka di majelis, maka ikhtalaf, suka berselisih paham di dunia. Wa matana karomina ikhtalaf, dan orang yang saling tidak berselisih paham, kebalikannya ikhtalaf, maka di dunia dia saling baik, saling silaturahmi, saling kumpul di satu majelis karena ingat bahwasanya dia itu. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan pewaris ya, yaitu untuk tetap kita berkumpul dengan Nur Muhammad SAW, yaitu dengan adanya para ulama pewaris Nabi. Dan yang kedua yang lebih mantap lagi,
kita dianugerahkan ada keturunan Nabi yang tidak putus pada zuriatnya, sehingga nanti yang memimpin Islam ini pada akhirnya juga keturunan daripada Rasulullah SAW, Al-Imam Mahdi tersebut. Ya, jadi ada ulama, ada zuriat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau pantas kalau kiai tetap dijadikan seorang kiai, memang dari sononya dia sudah ditakdir menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi al-khauf dan roja itu suatu keharusan. Ya. Jangan terlalu percaya. Nanti kalau terlalu percaya gampang digoda setan. Kalau sudah terlalu rojanya tinggi, maka dia apa kalau rojaknya terlalu tinggi? Mengentengkan sehingga tidak ada rasa khawatir. Mengenteng, amal saya diterima, dosa saya diampuni. Ini rojaknya terlalu tinggi. Tidak ada rasa khawatir. Kalau orang punya rasa takut kepada Allah, al-khauf, punya rasa khawatir, sehingga khawatir ibadahnya tidak diterima, ia teliti satu persatu. Apakah ibadah saya ini sudah sesuai dengan syariat? Sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan, sesuai dengan undang-undang dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan, diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah cocok, kekhawatiran itu akan hilang, ya. Terus setiap beribadah seperti itu adanya. Ya, ada lagi Pak yang lain, silakan. 19 berapa ini kita isya? Cukup masuk. Mudah-mudahan istighfar seperti tadi bisa diamalkan Pak. Yang minta kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu bisa berzikir kepadamu, bisa selalu bersyukur. Bantulah kami ya Allah untuk selalu bisa bersyukur, dan bantulah kami ya Allah untuk selalu bisa memperbaiki dan memperbagus amal-amal kami ya Allah. Ya, itu artinya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk selalu bisa memperbaiki dan memperbagus bentuk-bentuk ibadah kami ya Allah. Jadi selalu baca ini ya. 5 waktu, minimal 5 waktu. Apalagi di dalam doa tengah malam dibaca sekian kali, dibaca. Minimal kalau pertama melatih istighfar bisa 7 kali, nanti bisa 40, nanti urutannya bisa 100, nanti urutannya lebih tinggi lagi 1000. Semakin banyak ditanam di hati kita asma Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat hati kita, semakin kokoh, sehingga setan tidak bisa masuk ke dalam sir rahasia hati tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a la tu'addibna alayh. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Istajib hadha ad-du'a ya Allah bi khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.